Shalom semuanya, juga yang ada di rumah, selamat pagi, happy Sunday, selamat hari Minggu. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang mendukung doa pelayanan saya di Pulau Bali, bertemu dengan para imam-imam dan 4 hari yang sangat padat. Mulai hari Selasa saya tiba, mandi-mandi, langsung pertemuan dengan para imam. Hari Rabu kita ada KKR dengan generasi Lois, kemudian langsung kunjungan sampai malam. Hari Kamis pagi pertemuan membagikan visi visi NCC Internasional. Kemudian malam KKR, puji Tuhan semua berjalan luar biasa. Jumat pagi, makan pagi, sudah pertemuan lagi saya. Sampai setengah 11, jam 11 langsung meluncur ke bandara. Dan puji Tuhan boleh sampai di Surabaya jam 3 lebih, setengah 4 sore meluncur ke Malang. Sampai di Malang semua berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Dan berdoa buat bulan ini memang agak padat Bapak Ibu Saudara ya. Ada beberapa acara, nanti ada pengumuman. Khususnya kerinduan saya sebetulnya ingin duduk bersama dengan anak-anak muda. Kita hanya fellowship sebetulnya, tidak ibadah padang. Kita ini fellowship, saya ingin fellowship karena kita ini tiap hari kan sudah ibadah, tiap hari berdoa. Paling kita nyanyi-nyanyi, senang-senang. Nah rencananya tanggal 19 nanti itu bersama anak-anak muda. Karena anak-anak muda waktu libur kan mestinya mau retret, tapi karena waktu saya mendesak, kalau saya tunda nanti bulan Juli ke Bali gagal, maka kesulitan sekali, sudah terlalu lama. Puji Tuhan kemarin tuh saya memaksakan diri walaupun biasanya sampai Minggu, tapi saya sampai Jumat. Dan puji Tuhan kalau saya tidak datang maka saya tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan September mereka hadir. Saya berharap kemarin saya bertemu sepasang suami istri yang luar biasa. Yang menurut saya ini punya hati bapa dan seorang musisi, artis di Jakarta dan pindah ke Pulau Bali. Namanya Joe Tirta dan itu seorang musisi, tatonya dari sini sampai ke lengan saudara. Tapi luar biasa, istrinya juga saya menemukan sepasang merpati saya melihat. Dan mereka mau berdiri bagi generasi unik untuk NCC Internasional. Mudah-mudahan ya, saya berharap September datang bisa saksi dan bisa mengambil api. Dan mengikuti Bapak Ibu Saudara, mulai kemarin dia mengikuti. Nah andai kata saya tidak datang, saya kelewatan momen-momen tertentu. Dan saya ditemukan dengan para hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita putuskan tanggal 19 nanti hari Rabu, kita akan duduk bareng lah sama-sama ya. Dengan saya dan teman-teman sudah menemukan tempat yang puji Tuhan lah bisa dipakai di Kota Lawang, dekat saudara, di Tlogo Land, ya, Tlogo Land Lawang. Nanti di sana kita akan bersama-sama, saya mengundang semua jemaat untuk hadir. Untuk saya tuh pingin gitu loh. Biasanya kita ini ibadah pulang, ya, hanya beberapa ngomong-ngomong ngobrol udah malam. Nah, saya kepingin seharian penuh lah, paling enggak jam 8 pagi berangkat, ya, sampai sana cepat kok jam 9, kemudian kita terus sampai maksimal jam 2 kita pulang udah membangun fellowship bersama-sama, pingin duduk sama-sama. Ya sayangnya Pak Hendra di Australia ya, tapi kalau menunggu datang juga kita kehilangan waktu, ada banyak acara saudara. Kemudian setelah itu kita akan worship on the street tanggal 26, jadi Rabu depannya ya. Minggu depan saya ada di pelayanan di Tuban, di Betani Tuban juga. Jadi padat sekali bulan ini dan ya kita akan selesaikan yang pasti bersama Tuhan.
Amin, kita bisa cakap melakukan segala perkara. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ikut hadir bersama, karena ini bukan acara tapi duduk bareng lah. Kita sama-sama. Memang karcis masuknya itu 20.000, kita pakai hallnya juga. Tapi saya katakan ke panitia, oke, yang separuh saya yang tanggung, gereja yang tanggung. Selebihnya saudara cuma 10.000 per orang. Jika saudara mampu silakan memberi, tidak mampu tidak apa-apa. Yang penting kita bisa duduk sama-sama dan bisa saudara boleh bawa marning juga boleh bawa, ya terserah bawa camilan, tapi makan siang saya yang siapin semua. Yang penting kita happy-happy. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya berharap saudara yang tidak punya acara, ayo loh duduk. Saya pingin duduk sama-sama. Seperti Tuhan Yesus juga pingin duduk sama-sama dari anak-anak sampai orang tua. Ya, untuk kita bisa lebih erat lagi. Dan saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, saya mempromosikan Bapak Ibu Saudara ketika di Bali, dan banyak orang kepingin hadir di sini mau melihat saudara. Bagaimana saya katakan bahwa di tempat kami, saya katakan waktu kita pertemuan hari Kamis pagi itu saya menjelaskan visi tentang NCC Internasional. Saya katakan di tempat kami, jemaat kami itu tidak takut melarat. Saya kasih tahu mereka. Bahkan mereka menderita pun mereka tetap berdiri sebagai imam. Menyerahkan nyawa. Mereka bingung saudara. Kok bisa? Karena kami menemukan rahasia. Bahwa gereja itu adalah rumah doa. Dan seluruh jemaat adalah pendoa. Apapun keadaan mereka, mereka tetap pendoa. Berkelimpahan, berkekurangan, dalam suka dan duka mereka tetap pendoa. Mereka tetap menjadi imam Tuhan. Dan itu sampai pendeta-pendeta pingin tuh saudara ngelihat. Saya bilang, Pak, kami kelompok kecil Pak, kami komunitas. Tetapi kami ingin menjadi gereja yang berkenan. Dan mereka setuju Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kemarin setelah doa pagi, saya pulang dan seharian saya istirahat total karena kepala saya kena sesuatu. Kalau orang Jawa itu bilang sekalor ya. Waduh saudara, snow gitu. Hanya pagi jam kira-kira 9 saya melayani orang by phone. Kira-kira 1 jam, setelah itu saya rebah di sini saudara. Terus ya sakit sekali. Ya saya cuman berdoa, ya saya ambil positif saja, masuk angin, telinga saya sakit sampai sini. Saya minta tolong untuk dikerii. Ya mungkin karena kecapean, masuk angin dan semuanya. Tapi puji Tuhan setelah istirahat kemarin jam 8 malam sudah tidur saya. Kemudian saya bisa melayani yang jam 4 lebih 10 itu saya sudah masuk itu. Saya sudah agak ajak nyembah saudara. Kalau saya bisa hadir, bisa tetap menyampaikan firman, itu semua karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Melihat ke depan, nafas saya harus begini, banyak kegiatan, tapi saya percaya aku harus kuat. Visi 2033, aku percaya kuasa supranatural Tuhan bekerja atas hidupku. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Aku percaya, aku percaya. Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara hal yang sangat penting dengan satu tema, yaitu dimiliki oleh Tuhan. Sekali lagi, dimiliki Tuhan. Mari kita mulai mengerti bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Tidak akan pernah bisa disamakan dengan kehidupan dunia. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 2 jelas dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Jadi jangan pernah mimpi Bapak Ibu Saudara hidup kita sama dengan pola hidup dunia. Kita tidak pernah bersaing dengan dunia. Tidak pernah saudara. Karena kita punya pola kerajaan surga. Kita punya pola sendiri.
Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membandingkan apa yang kau lakukan bagi Tuhan dengan ukuran dunia. Saudara akan ditarik keluar nanti. Karena saudara merasa bahwa ini tidak umum. Tidak sama dengan dunia. Memang tidak sama Bapak Ibu Saudara. Maka itu Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memisahkan antara orang tua dan anak, suami dan istri. Aku membawa pemisahan saudara. Kenapa? Karena tidak lazim orang yang benar-benar hidup mengikut Tuhan Yesus, pasti dia mengalami penolakan lebih dahulu, tidak mungkin penerimaan. Yang mengerti katakan amin. Ya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti hal ini. Anak perempuan dari ibunya. Saudara, anak perempuan itu kan dekat ibu. Tapi ketika saudara dimiliki Tuhan, engkau akan dipisahkan. Kita tidak bisa membangun sesuatu yang sama dengan dunia. Jangan pakai pola-pola dunia meskipun itu pola baik. Yang kita pakai pola benar, bukan pola baik. Katakan amin. Pola baik itu dunia, pola benar itu kerajaan surga. Menantu perempuan dengan ibu mertuanya. Tuhan datang memisahkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti tentang kebenaran, mengikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus, pasti Anda mengalami penolakan dulu. Dari papamu, dari mamamu, dan dari mertuamu. Tetapi itu tidak lama. Ketika mereka melihat ada Tuhan Yesus dan engkau menghidupi pola hidup Tuhan Yesus, maka mereka akan percaya. Justru saudara akan menjadi orang yang memberkati mereka yang dipisahkan dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau awal saudara tidak mengalami ini, berarti saudara belum sungguh-sungguh. Tidak ada saudara. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Orang akan syok kalau melihat saudara pelayanan terus, syok pasti. Haleluya. Ayah akan melihat anaknya, woi kenapa kamu minggu seharian, biasanya kamu keluar makan nih sama papa. Saudara, kalau saudara tidak mengerti hal ini, maka kau gak akan bisa nyelamatin keluargamu. Yang ngerti katakan amin. Karena Tuhan Yesus membawa pemisahan. Kecuali keluargamu sudah betul-betul memang lahir baru, ya. Gak ada pemisahan, justru mereka senang ketika anaknya melayani, dia support. Tapi kalau keluargamu belum kenal Tuhan, saudara pasti akan mengalami penolakan. Seorang ibu yang biasanya jalan-jalan di mall sama anaknya, waktu itu Sabtu mereka tidak mau pergi. Karena apa? Mereka harus hadir untuk membangun ibadah pemuda, berdiri bagi kerajaan surga. Tertolak saudara, marah. Biasanya ibu mertua ketemu dengan menantu ya toh, tapi menantu sekarang dia harus berdiri sebagai imam. Marah saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau benar-benar saudara mengikut Tuhan, itu di awal, saya katakan itu di awal. Tetapi ketika mereka melihat kebenaran dalam hidup saudara, mereka diberkati. Dan pelan-pelan mereka ikut saudara. Sama seperti waktu saya pertama kali dalam keluarga besar, Pak Hendra itu yang paling sering mengatakan fanatik kamu itu, fanatik kamu itu. Sekarang dia yang fanatik. Tapi saudara tahukah apa yang saya bayar? Kan saudara enggak tahu. Saya harus membayar. Bagaimana istri dan anak-anak saya akan akhirnya bersama saya? Saya harus membayar. Pasti komplain, awalnya komplain saudara. Tapi itu kebenaran supaya Bapak Ibu mengerti bahwa saudara sudah dimiliki Tuhan. Dan kita beda. Oleh karena itu Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan jangan serupa dengan dunia. Nah sekarang saya melihat kekristenan itu gak ada effortnya gitu ya. Saudara tahu effort? Effort itu enggak ada tantangannya, usaha, enggak ada. Semua maaf ya saudara, pengajaran lebay.
Do you know lebay? Lebay itu gini, udahlah kamu kan harus jadi berkat, kamu harus pergi dong sama ibu mertuamu dong, kamu harus pergi dong sama papamu dong, ayo dong mancing dong sama-sama dong, ayo dong. Oh haleluya, saudara saya sudah berontak dengan ajaran-ajaran lebay saudara, enggak aku cari orang militan. Gak bisa lagi saudara. Jangan serupa dengan dunia. Nah saya khawatir pengajaran dunia masuk gereja gitu loh. Pembicara-pembicara itu copy paste dari motivator dunia dimasukkan gereja. Kacau Bapak Ibu Saudara. Gak ketemu yang namanya berjuang. Gak ketemu namanya berlomba. Gak ketemu. Seperti saya sakit-sakit masih terus. Gak ketemu saudara. Bisa. Di dalam surat Ibrani dikatakan, Ibrani 11 itu ya, jikalau mereka memandang ke belakang, mereka memiliki kesempatan untuk kembali. Karena Bapak Ibu Saudara mereka ini adalah nabi-nabi, bapak iman yang terus berjalan, bahkan mereka mati tanpa memperoleh janji Tuhan. Dan dikatakan di surat Ibrani 11 itu tentang kesaksian iman, bagaimana mereka sesungguhnya menoleh ke belakang, mereka punya kesempatan kembali. Sama seperti orang bertanding saudara, bertanding lari, ada satu kejadian yaitu pelari olimpiade diutus dia dari maybe Nigeria ya, mungkin Nigeria. Dia berlari jatuh saudara, di awal pertandingan itu sudah terjatuh mungkin kesandung. Bapak Ibu Saudara kalau pelari jatuh itu sudah gak mungkin menang. Kecepatannya tinggi dan kalau jatuh lari itu ya seperti naik sepeda motor yang jatuh. Tetapi orang ini tidak mau berhenti. Padahal dia punya kesempatan untuk masuk tenda yang namanya tenda perhentian, di sana full AC. Penuh dengan makanan, minuman yang enak dan boleh masuk orang-orang yang jatuh dan mereka istirahat di sana dilayani dengan baik. Dia punya kesempatan tapi dia tidak ambil. Dia berlari terus sambil luka keluar darah sampai orang-orang semua penonton tuh menunggu, padahal yang juaranya udah kira-kira setengah jam sudah masuk finish. Tetapi orang ini dia tetap berlari walaupun dia tertatih-tatih. Wartawan semuanya penonton tidak meninggalkan tempat duduknya. Ketika melihat orang muda yang berlari dengan tertatih masuk garis finish, semua standing applause, mereka berdiri dan tepuk tangan. Bukan yang juara yang dikejar oleh wartawan dan kameraman. Tapi orang muda ini, dia ditanya, kenapa kamu tidak berhenti? Padahal kamu punya kesempatan untuk berhenti. Bapak Ibu Saudara, pemuda ini menjawab, aku diutus oleh negaraku. Bukan saja untuk memenangkan pertandingan ini, tetapi untuk menyelesaikan sampai akhir. Katakan amin. Moto ini dipakai olimpiade sampai hari ini. Orang cuma cari menang. Siapa yang mau menyelesaikan? Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sampai garis akhir. Saudara, banyak orang mengalah. Mengalah itu artinya kalah. Masalah sedikit udah mundur. Pusing dikit mundur. Sakit dikit mundur. Kecuali seperti di sinode saya ngurus, kok ya pas sama istri juga perut bermasalah karena kita makanan yang salah. Wah kalau masalah untuk bagian kampung tengah ini kalau sudah mengeluarkan cairan ya nggak bisa tahan saudara. Kalau cuman masuk angin, oh saya tembak langsung saudara, nggak masalah saya bisa. Tapi kalau itu kan sukar Bapak Ibu Saudara ya, daripada mengganggu ya, duduk sebentar ke kamar mandi, balik lagi ya lebih baik saya di hotel. Jadi istirahat total, besoknya saya bisa mengikuti acara dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti tentang hal ini, maka kita punya effort, kita punya apa ya? Punya kemauan yang tinggi. Nah kekristenan hari ini udah hilang kemauan tinggi. Kenapa?
Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh dunia, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh gereja. Bahkan pemimpin-pemimpin sendiri memudahkan dirinya juga. Saya bersyukur saudara, saya dilatih untuk menjadi prajurit. Saya tidak mau cengeng, walaupun saya hanya diam. Menahan sakit, menahan apapun saya diam. Saya tetap berangkat. Saya bilang dengan teman-teman di Bali, kalau mengikuti fisik saya tidak akan berangkat. Tapi roh saya mendorong ke sana, saya harus berangkat. Dan saya percaya Tuhanku memberi kekuatan. 4 hari saya tidak pernah capek. Pulang geblak, enggak apa-apa. Katakan amin. Istri kadang bilang, pelayanan semangat sampai rumah keroan kamu ya. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Sepertinya keluarga hanya disisai keroan, tapi upahmu besar di surga. Karena Allah memberkati orang yang keroan karena pelayanan. Katakan amin. Saya tidak renang kok keroan. Saudara tahu hidup saya pelayanan, jadi saya kalau keroan ya nggak apa-apa. Nggak masalah saya minum obat A, minum obat B, vitamin A, nggak apa-apa. Karena saya melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini yang saya mau bahas kepada saudara, bagaimana saudara bisa menjadi seorang pribadi yang berjuang sampai akhir, ada kesempatan berhenti, Anda tidak berhenti. Ada kesempatan mundur, enggak mundur. Ada kesempatan saudara untuk melakukan hal-hal yang mungkin dirasa daging enak, Anda tidak lakukan. Siap dipisahkan dari keluarga, siap ditolak dari bapak, siap ditolak dari ibu, siap ditolak dari saudara. Tapi saya percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak mungkin, buktinya Pak Indra jadi pendeta. Seisi rumah kita semuanya mengikut Tuhan. Karena ada satu orang yang mau berjuang terus, ada satu orang yang gak mau nyerah, ada satu orang terus berlomba terus. Terus kemudian saya berkata gini, oh puji Tuhan lega, Pak Hendra sudah jadi pendeta, semuanya anak-anak sudah, oke puji Tuhan, mari kia-kia sekarang. Apa begitu saudara? Saudara lihat saya begitu? Tidak. Karena kami mau terus berjuang. Karena kami sudah dimiliki Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari hari ini hari akhir saudara. Sekali lagi hari akhir Bapak Ibu Saudara. Ada banyak tantangan waktu KKR. Saya sampaikan hati-hati dengan spirit dunia yang menguasai semua orang-orang di gereja. Spirit dunia itu melemahkan, spirit dunia itu membuat kita mundur, spirit dunia membuat kita tidak on fire lagi. Spirit dunia itu tidak membuat kita rela mengorbankan segala sesuatu, waktu, tenaga, apapun harta. Spirit dunia itu tidak mungkin saudara. Spirit dunia selalu membawa saudara pada hal yang baik. Hal yang masuk akal, hal yang sedap didengar, hal yang mudah ya menarik hati. Seperti Hawa ketika dia harus mengambil buah itu. Dia jatuh karena dia punya prinsip kebaikan. Bukan kebenaran. Kalau saya nggak ada ibaratnya berkat, ya naik bis saya saudara. Nggak masalah. Katakan amin. Jadi di Roma 12 sebentar ya, Roma 12 kemudian saya masuk intinya. Jangan serupa dengan dunia tapi berubah oleh pembaruan budimu. Saudara, pembaruan budi ini harus diubah. Kalau saya nggak punya mindset pikiran Kristus, saya yakin keluarga besar saya, mertua Pak Hendra, istrinya semua tidak akan ikut. Tanya mereka. Semua ke Singapura saya tidak. Waktu itu pasca, saya bilang saya tidak. Silakan berangkat. Karena saya tahu saya harus merayakan Tuhan saya. Minggu pagi, sore berangkat ke Batu makan, saya tidak. Saya ikut terus ibadah. Pak Febi gak relevan, gak apa-apa. Tapi aku tahu tujuannya. Mertua saya saudara itu keras. Mertua laki. Mengapa mertua saya ketika sebelum meninggal itu dia sebagai penginjil sampai bagiin Alkitab kemana-mana. Karena ada satu orang yang mau berdiri. Saya KKR di Wlingi. Saya kejar saudara. Dengan minta hikmat Tuhan. Tidak bisa saudaranya berdoa.
berdoa tanpa saudara berkorban. Dan pada waktunya Tuhan mertua saya minta dibaptis. Bapak ibu saudara, nyata kok yang saya lakukan. Dan saya tidak pernah berubah, tidak mengurangi kecepatan saya. Kalau saya naik mobil itu ya, dulu tahun 98 kecepatan 100 ya saudara. Tidak kurang sedikit pun. Bahkan sekarang kecepatan saya 150. Tuhan Yesus mau datang, kecepatan saya bisa sampai 250, tepuk tangan. Kita harus semakin cepat. Gak bisa dong saudara, gak bisa saudara kemudian, puji Tuhan kurangi aja, udahlah kamu udah tua, udah punya cucu kurangi, gak bisa. Kalau saudara gak mengerti hal ini bahwa saudara dimiliki oleh Tuhan, maka saudara gak bisa membedakan mana yang kehendak Allah. Kehendak Allah aja gak tahu loh saudara. Karena kehendak Allah dibagi 3, baik, berkenan, dan sempurna. Saudara masuk level mana? Saya sudah sempurna. Baik saya sudah lakukan di awal. Korban dulu dong. Ditolak. Mertua sampai bilang begini, memang kamu itu pantas jadi pendeta. Amin Pak. Nah, pulang kerja lari. Pulang kerja lari. Pulang kerja pergi terus ke gereja. Pelayanan pagi-pagi jam 6 sudah di gereja. Sampai hari ini masih hidup ya saudara saya. Ya makan itu ya gemuk segari. Katakan amin. Bahkan saya sekarang dipercaya oleh Tuhan Yesus satu penggembalaan. Bukankah kami itu beruntung? Saya percaya orang yang dipercaya penggembalaan namanya sudah tercatat. Keluarganya sudah dicatat. Keturunannya sudah dicatat. Tidak mungkin. Pelajari kitab nabi-nabi. Pelajari dari Abraham sampai Maleaki. Semuanya dicatat plus keturunannya. Yosua, Kaleb dicatat. Jadi saya nggak pernah ragu saudara. Maka itu saya kan nggak mau masuk sendirian. Saya ajak setiap imam-imam, teamwork saya, yang setia, yang mendampingi saya. Masuk. Yang nggak dampingi saya, yang maunya seenak sendiri. Silakan sendiri saudara. Saya itu nggak medit loh saudara. Katakan amin. Yo Pak Subari ya. Meskipun di Purwosari, gandol, Gusti, gandol sama Pak Febi. Tak jamin masuk. Tak jamin terangkat. Asal sungguh-sungguh. Karena saya sudah punya jaminan. Tapi saya nggak boleh jatuh. Nggak boleh seperti Esau. Gagal loh saya saudara. Maka saya sangat bersyukur. Matur nuwun Gusti, ban-ban kamsya. Thank you very very much. Amin. Matur nuwun sangat Tuhan, Engkau percaya aku sebuah gereja. Aku percaya namaku tercatat di surga. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan kamu bangga karena iblis tunduk kepadamu. Tapi berbahagialah karena namamu tercatat di surga. Siapa yang mau namanya tercatat di surga sama-sama saya. Monggo angkat tangan yang tinggi. Amin. Udahlah saudara, percaya saya lah. Mungkin orang lain bilang, kamu itu kok mau dibohongi Pak Fibi. Pak Fibi lihat gitu itu, maksa-maksa. Kan gitu, udah ngapain, udahlah Kamis-Kamis doa. Ya Pak Fibi sugih wisan. Wis duwe motor, mobil, gak kekurangan. Gak kontrak rumahnya. Lah saya, lah kita, kok kamu nuruti? Wis pokok kalau Pak Febi ngomong, yo ngono ae wis pokoknya. Lihat saudara, karena saudara tidak melihat kekekalan. Saya tunjukkan upah saya sesuai Alkitab. Saya tidak main-main. Tanda-tanda sudah ada. Kalau saya tidak punya tanda keselamatan, tanda mujizat, tanda kemuliaan Tuhan, jangan percaya saudara. Tapi kalau saudara melihat tanda yang saya sampaikan, kalau sampai Pak Hendra itu perokok berat, bisa jadi pendeta itu cukup, itu tanda saya namanya tercatat di surga. Dan itu bukti. Saya ajak Pak Hendra. Amin. Bersukacita namamu ada terdaftar di surga. Saudara. Makanya saya ini hanya jaga aja gitu loh. Makan saya di Bali saya jaga. Kalau enggak saudara 90 sampai 100 saya. Ini aja sudah mau 80. Pak Febi gemuk segar ya sekarang. Oh iya. Sulit saya mengurangi juga. Tapi saya tidak akan bertambah lagi, cukup ini.
Haleluya. Masalahnya beli celana lagi nanti saya saudara. Ini aja nanti mau cari kok saya saudara. Bukan mengecilkan, saya tidak mau ngurangi lagi. Saya nggak mau diet lagi saudara. Tapi saya tidak berlebihan. Tapi saya terlalu bahagia. Orang yang bahagia itu saudara ya. Wow saudara, makan apa jadi daging. Nah saya kok enggak bisa Pak, itu keturunan kamu. Udah enggak apa-apa bersyukurlah. Karena saya iri sama orang makan enggak gemuk-gemuk, itu saya iri saudara. Ya, itu bersyukurlah, bersyukurlah. Amin. Ya, bukan berarti yang gemuk-gemuk yang tercatat di surga, betul? Tapi yang kurus juga tercatat di surga. Karena apa? Dengar dulu, Tuhan Yesus juga kurus. Bersyukurlah saudara. Kalau Tuhan Yesus gemuk sesayang, enggak cocok disalib. Coba bayangin, gemuk kayak saya, cocok enggak disalib? Enggak cocok, harus kurus saudara, kelihatan semuanya. Kalau gemuk, apalagi kayak Aldo disalib, gak cocok. Bersyukurlah saudara yang kurus, karena kamu sama seperti Tuhan Yesus. Dan bersiaplah untuk disalibkan bersama Tuhan Yesus, amin. Amin. Makanya yang memperagakan itu, Paskah itu, pilih yang kurus. Tambah kurus, tambah indah. Kelihatan penderitaan saudara. Jangan pilih yang gemuk, gak cocok sama sekali. Haleluya. Kembali Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan, tolong buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini saya tunjukkan dulu supaya Bapak Ibu Saudara mengerti hidup kita beda. Jadi ketika saudara melihat kenyataan hidup dunia, saudara gak goyah, gak akan berbalik ke belakang. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara garis bawahi kata wajib. Ini tidak bisa tidak. Nah, untuk mengerti hal ini sulit sekali bagi jemaat, maka itu saya memberikan format. Bapak Ibu Saudara, buku yang saya tulis, Tunaikan Kewajiban Agamamu, ini luar biasa saudara. Kalau saudara lakukan ini, kamu hidup sama seperti Kristus hidup. Itu kan sudah saya cetak, baca, lakukan. Saya jamin saudara lakukan ini, hidupmu aman. Makanya saya selalu memberikan tips-tips, gimana sih Pak, saya harus jalani hidup sama seperti Kristus. Dunia tidak akan bisa pernah sama seperti Kristus. Kenapa kita perlu sama seperti Kristus? Sebagaimana tadi pagi saya katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Mari baca 1 Korintus 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 6 ayat 19 tolong. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan amin. Saudara bukan milik saudara sendiri. Hidupmu bukan milikmu. Sadari. Kalau saudara berkata bahwa saya bait Allah. Roh Tuhan ada pada saya. Itu tandanya saudara tahu siapa yang memiliki saudara. Ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli. Katakan bersama saya, dibeli. Aku sudah dibeli. Nah katakan sebelahmu, kamu sudah dibeli. Renungkan dulu, saudara pernah membeli sesuatu? Kalau sudah dibeli itu hak pemilik. Dan harganya telah lunas dibayar loh Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara bukan milik orang tuamu sekarang. Walaupun saudara masih sebagai anak, hormati orang tuamu. Tapi hidupmu bukan milik mereka. Milik Kristus. Katakan amin. Saudara bukan milik suamimu. Saudara bukan milik istrimu dong. Bukan milik mertua. Bahkan bukan milik negara ini. Saudara milik Tuhan. Karena sudah dibeli, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara banyak orang tidak ngerti kata beli. Nah saudara yang mengerti jual beli pasti ngerti. Jual beli rumah saja. Karena konteksnya berkata bait. Bait itu rumah, house.
Rumah saudara, kalau saudara beli rumah dari pemilik sebelumnya, maka saudara berhak atas rumah itu. Artinya berhak, berarti Bapak Ibu Saudara yang mengelola rumah itu, yang mengatur rumah itu. Kalau rumah sebelumnya itu dimiliki orang lain, mereka jelas punya tata cara mengolah rumah. Tata cara, kulturnya, budayanya, desainnya semua dari pemilik rumah. Tapi ketika rumah itu dipindah tangan, maka pemilik itulah yang berotoritas mengatur semua yang ada dalam rumah itu. Termasuk budayanya, termasuk desainnya, termasuk manajemennya. Mengertikah Bapak Ibu Saudara kalau saudara dimiliki Allah? Berarti budaya kerajaan surga itu turun atas hidupmu. Pola hidup kerajaan surga turun atas hidupmu. Tapi semua orang tidak mengerti saudara. Maka itu kenapa saudara perlu dibaptis. Supaya saudara pindah dari gelap pada terang yang ajaib. Dan saudara sekarang bukan menjadi milik dunia tapi saudara milik Allah. Maka itu kenapa ayat 1 Yohanes 2 tadi dikatakan kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Karena Tuhan Yesus yang memiliki rumah saudara dan rumah itu adalah tubuh saudara. Di dalam tubuhmu itu ada hati, betul? Di dalamnya ada hati. Siapa yang bertata di hatimu? Siapa yang bertata di hatimu? Tuhan atau kamu? Bapak Ibu Saudara, setan itu kan malaikat yang jatuh. Karena malaikat mencoba duduk di atas tahta. Dan Tuhan marah. Dan setan disuruh keluar, jatuh. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita percaya Tuhan. Tapi kita yang bertahta. Halo saudara. Makanya saya katakan dong, sebetulnya kita itu gak pantas kok saudara. Untuk melakukan ini, melakukan itu. Kalau benar-benar saudara percaya Tuhan Yesus, gak pantas, kerja gak pantas. Tidak pantas semuanya. Yang pantas saudara adalah melayani di gereja total. Tidak boleh melakukan apa-apa. Dan itu relevan. Boleh saya jelaskan lebih lagi buat saudara. Supaya saudara ngerti. Kalau kita nggak pantas sebetulnya melakukan ini dan itu. Kita hanya melakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan di mana? Di gerejanya. Berarti saudara menjadi pelayan gereja. Tidak boleh saudara melakukan apapun. Membiara, itu benar. Bapak Ibu Saudara, kita sering melihat ya. Hari-hari ini kenapa ya saya lihat ada orang tiba-tiba menabrakkan diri di rel kereta api. Itu aneh itu, stres mungkin dia. Tapi ada juga naik sepeda motor kok bisa nggak lihat kanan kiri. Tiba-tiba kereta api sudah jalan. Loh dia kok maju ya mati tuh saudara. Nah andai kata ini kita, andai kata Bapak Ibu Saudara. Mungkin karena stres di rumah jadi ngelamun ya. Jadi feelingnya nggak tepat, apalagi rel yang tidak ada palang pintu kereta apinya kan dijaga itu. Tiba-tiba nyelonong, padahal itu udah deket loh Bapak Ibu. Juga yang ada di berita di YouTube itu seorang polisi malahan, polisi Kristen itu. Mati saudara, sepertinya menabrakkan diri. Gak masuk akal, CCTV-nya ada, dia jalan. Memang dia punya sakit penyakit, yaitu penyakit diabetes atau apapun begitu. Tapi keluarga juga bingung, tidak mungkin toh seorang polisi menabrakkan diri. Nah andai kata itu saudara mungkin karena engkau stres, mungkin karena engkau sumpah, tiba-tiba engkau maju dan kurang sedikit engkau tertabrak. Tapi ada seorang yang menarik saudara, kurang 1 senti. Wush. Saudara mari perhatikan sekarang. Berarti yang menyelamatkan nyawa saudara siapa? Orang itu. Maka sangatlah wajar kalau orang itu memiliki saudara. Yang ngerti katakan amin. Sangatlah wajar. Kalau andai kata orang itu berkata hitung-hitungan, Pak, Ibu, kalau Bapak tadi tidak saya tarik, kamu mati. Kalau kamu mati, ya kamu tidak ketemu keluarga. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Tapi saya menyelamatkan kamu.
Jadi hidupmu milikku toh, Pak, Bu. Betul. Lalu apa yang harus lakukan? Ikut saya sekarang. Nah, saya akan ngomong sama keluargamu, sama istrimu kalau itu pria. Tadi kalau enggak saya tarik, dia mati. Jadi karena saya menyelamatkan nyawanya, dia hutang nyawa sama saya. Dan saya perlu hidup dia. Biar dia ikut saya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira bisa nerima enggak orang rumah? Enggak mungkin. Dia ngertiin lagi. Loh, kalau tadi tertabrak mati, berarti kan enggak hidup Ibu. Kamu kan enggak ketemu, ini kan masuk kuburan. Betul. Tapi dia hidup, berarti hidupnya kan bukan milik Ibu lagi, bukan milik dia, milik saya dong. Ya salahnya Bapak kok mau narik. Nah, banyak begitu orang bilang. Salahnya Tuhan kok milih saya. Loh, ini orang enggak bersyukur. Bisa ngerti? Kenapa ada orang Kristen yang enggak ngerti ini? Karena dia belum menerima keselamatan. Orang yang sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus, dia sadar bahwa hidupnya sudah dimiliki Tuhan. Sebetulnya dia tidak berhak untuk bekerja. Dia hanya melayani Tuhan. Sebetulnya dia tidak berhak untuk sekolah dan melakukan apapun. Dia hanya mau melakukan wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Dan itu dilakukan oleh murid-muridnya. Tidak ada satupun murid-muridnya yang bekerja. Dia ikut Tuhan Yesus sampai mati. Apakah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan mereka? Saudara, ayat itu berkata wajib hidup. Tapi kenapa Pak sekarang kami boleh bisa bekerja, bisa menikah, bisa sekolah? Itu karena kasih karunia. Saudara masih diberi kesempatan karena saudara perlu untuk membiayai hidup saudara dengan bekerja. Saudara punya keluarga, tanggung jawab. Tetapi ingat, hidupmu sudah bukan milikmu lagi. Hidupmu milik Tuhan. Jadi kalau saat ini engkau harus hidup melayani Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sesungguhnya saya katakan lumrah. Sesuatu yang make sense. Orang bertanya, kenapa Anda kok rajin? Selasa pengajaran, Kamis doa malam, Sabtu doa pagi raya, Minggu bisa 2 kali. Belum hari biasa ngambil 1 jam. Kenapa? Karena aku sudah dibeli. Hidupku bukan milikku. Sisanya aku berikan buat keluargaku, buat pekerjaan, dan buat melayani orang. Anakku percaya namaku tercatat di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir seperti dunia. Gak bisa orang kok kerjanya gereja terus. Ini orang gak diselamatkan. Orang Kristen gak boleh gini. Bapak apa yang dia lakukan? Pelayanan terus Pak. Ya gak bisa begitu, Bapak harus tanggung jawab. Ini orang gak diselamatkan. Tuhan aja gak ngurusi orang itu kok saudara. Kenapa kamu yang ngurusi? Ada orang berkata, kamu pelayanan terus gimana anakmu makan? Urusan siapa? Biar dia sama Tuhan dong urusannya. Kenapa kamu marah? Malah kamu upahnya kalah sama orang itu. Mungkin hari ini mereka menderita. Tapi mereka wajib hidup sama seperti Kristus. Katakan amin. Sampai di sini sudah mengerti. Jadi kalau saudara melihat orang hidupnya di gereja, itu biasa. Bukan luar biasa. Kalau ada orang Kristen yang ngaku bahwa Yesus Tuhan, tapi hidupnya banyak di luar, tidak pernah ke gereja pelayanan, itu luar biasa memang. Oh dahsyat itu orang. Tidak lumrah. Yang ngerti katakan amin. Jadi jangan bilang Pak Febi luar biasa. Tidak, saya biasa. Karena saya sudah dibeli. Jadi kalau saya berdoa, saudara lihat pagi dan sore, biasa Bu, Pak, biasa. Itu masih kurang. Itu masih kurang Pak, Bu, masih kurang. Makanya Rasul Paulus sampai tidak menikah, karena Rasul Paulus mengerti. Lah saya kan sudah menikah, masa tak cerai istri saya? Ada amin enggak? Kalau kamu ngerti benar-benar dimiliki Kristus, saudara akan rela tidak menikah. Saudara rela tidak bekerja. Saudara rela tidak melakukan apa-apa, hanya melayani Tuhan. Dan banyak orang yang memberi hidup sama Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti.
Siapa di sini yang percaya saudara dimiliki oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Percaya? Saudara dimiliki Tuhan itu dahsyat loh. Tolong buka Roma 7 dulu, Roma 7 ya. Tolong pemusik ya. Saya lambat saudara, harus lambat ini ngomongnya. Karena hal ini yang menjadi persoalan dari masa ke masa. Lihat anaknya pelayanan, istrinya pelayanan, suaminya pelayanan, ngomel saudara. Dimarahi ya toh. Makan apa kita ini? Loh ya makan nasi. Ya toh, mendelik lagi. Ya kalau matanya kayak saya kecil masih enggak kelihatan. Udah melolok, matanya mau copot lagi. Karena mereka tidak mengerti. Ya enggak apa-apa, karena itu orang dunia. Katakan amin. Roma 7 ayat 4 langsung ya. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Tolong lagu yang terakhir mau firman ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi siapa? Milik orang lain. Yaitu milik siapa? Tuhan Yesus. Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita apa? Berbuah bagi Allah. Saudara, kalau saudara tidak hidup seperti Tuhan Yesus, saudara tidak sadar saudara dimiliki, maka saudara tidak akan berbuah. Dan kita harus maklum, kalau saudara harus memiliki pola hidup kerajaan surga, maka itu bacalah tempat ini, buku ini baca. Saudara wajib lahir dari roh, saudara wajib dibaptis. Saudara wajib membaca Alkitab. Duh, membaca Alkitab Pak, loh wajib. Saudara wajib berdoa. Saudara wajib beribadah, ke gereja wajib. Orang tanya, loh Pak, enggak ke gereja masuk neraka. Bukan begitu nak tanyanya. Kamu milik Kristus enggak? Gitu loh. Jadi kalau kamu sekarang melayani, kalau kependetaan itu kan dari gereja saudara, sinode. Sebetulnya enggak ada kependetaan itu. Kita semua milik Kristus, kita semua hamba Tuhan. Saudara harus wajib ke gereja. Itu wajib, tidak boleh tidak. Wajib menjadi imam, wajib saudara. Imam itu saudara pendoa syafaat tiap hari saudara. Punya waktu sendiri untuk menjadi imam. Saudara wajib mempersembahkan hidup. Saudara wajib melayani Tuhan. Saudara wajib hidup suci dan saleh. Itu wajib semua. Dan saudara wajib menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan saudara wajib melakukan 10 perintah Tuhan. Baca saudara buku ini. Kalau saudara punya buku ini, pelajari. Saya jamin namamu tercatat di surga, pasti terangkat. Karena saya melakukan ini, sebab saya yang tulis. Untuk menulis buku ini, ada pertentangan besar dalam batin saya. Iblis menolak. Jangan diwajibkan, karena kasih karunia. Kasih karunia tidak diwajibkan. Oh tidak. Justru orang mengerti kasih karunia. Seperti Rasul Paulus, dia bekerja lebih keras. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Dia rela berikan untuk Tuhan. Miskin pun untuk Tuhan, dia rela. Hidupnya diberikan untuk melayani jiwa-jiwa. Dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hati saudara. Makanya saudara membutuhkan seorang gembala yang akan menuntun saudara. Katakan amin. Nanti sore saya lanjutkan, tapi saya tutup dengan satu jaminan ya. Satu jaminan yang saudara tahu. Kalau saudara hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, melayani, berdoa, semua kegiatan rohani ini. Karena saudara tahu bahwa saudara sudah dimiliki Tuhan. Wajarlah kalau saudara tiap hari ke gereja pun wajar. Tiap minggu ke gereja pun wajar. Gak mungkin seminggu sekali. Pasti paling gak 3 kali saudara. Dan saudara di tiap hari di rumah engkau akan naikkan doa syafaat. Oh pasti saudara. Bahkan saudara mencari jiwa. Kadang saudara tergerak untuk melakukan misi-misi yang dari Tuhan. Sama seperti Joe dan istrinya Dewi. Bahkan Dewi itu udah mau mati berapa kali itu saudara. Sudah terangkat. Biar nanti saksi. 2 orang ini beri hidup sama Tuhan. Mereka melayani anak 4 saudara. Dan mereka usaha kopi. Karena pandemi saudara dia punya kafe tutup langsung.
Dan sekarang mereka tetap berjalan. Mereka tetap melayani dengan cara yang luar biasa. Mengasuh, mengunjungi yatim piatu. Terus sampai akhirnya saya arahkan mereka kemarin. Joe, kamu harus legal. Kamu harus berdiri. Saya cover kamu. Masuk. Tidak bisa kamu pelayanan liar. Orang pelayanan liar tidak akan maju. Seorang pelayanan harus ada tatanan sesuai dengan Alkitab. Dan mereka mau, saudara. Beri hidup, saudara. Saya tidak perlu tanya, terus duitmu dari mana? Ini orang tidak ngerti firman. Kalau orang tanya gitu, tidak usah tanya. Dia dari Tuhan sendiri yang memiliki dia. Udah, yang penting kalau engkau mau digerakkan, kasih saja. Gak usah tanya A sampai Z. Karena saya percaya orang yang melayani Tuhan dari hidup, dari pemeliharaan Tuhan. Saya percaya. Gak urusan. Oh anaknya saudara, anak-anaknya luar biasa. Joe ini selalu kemana-mana pelayanan pakai topi. Ya memang dia seorang artis dulu. Mereka beri hidup. Naik sepeda motor orang dua, rela saudara. Karena Tuhan menemukan hati yang sama dengan Tuhan Yesus. Nah kelirunya apa saudara? Iblis itu masuk di pengajaran. Mereka katakan gini. Melalui pengajar-pengajar yang sudah dimasuki ajaran yang menurut saya tidak sesuai firman. Ya itu kan karena mereka sudah memang panggilannya pendeta. Panggilannya memang Pak Febi itu ya sudah takdirnya jadi pendeta dari gembala. Tidak. Ada jawatan memang saudara. Tapi dia beri hidup. Sama seperti Tuhan. Kamu kan bisnismen, kamu itu enggak perlu ngerti kayak Pak Febi, kayak Joe Tirta, kayak orang-orang hamba Tuhan. Itu lain panggilannya, ada orang rohaniawan, ada orang bisnismen, itu dunia. Tapi di dalam Kristus semua milik Tuhan, semua rohaniawan dan rohaniawati, semua pelayan Tuhan, semua hamba Tuhan, semua bekerja bagi Tuhan, tidak terkecuali. Maka itu saudara harus pintar ngatur waktu, jangan kamu dimiliki dunia, marah Tuhan. Pola hidup Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu diberikan dalam hatimu. Dia memberi pola hidup yang sama dengan kerajaan surga. Loh kalau pola hidupmu hari ini tidak sama dengan kerajaan surga, cepat bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Bawa hidupmu dengan pola kerajaan surga. Minimal ikuti apa yang saya kasih saudara. Yang penting saudara tahu bahwa saudara dimiliki Tuhan. Maka janji Tuhan Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 15 ayat 23 ya. Haleluya. Haleluya. Maka seperti kemarin saya sudah ngomong tolong doakan pagi ini saya jangan emosi. Puji Tuhan tidak emosi saudara. Saya marah karena saudara mulai kendor. Saudara mau main-main lagi. Bisa doa pagi kamu. Kenapa kamu gak datang? Alasan apa? Saya mau lihat nanti. Kalau kamu tahu hidupmu milik Kristus, kamu akan datang doa pagi. Itu yang namanya Mbak Naning itu naik apa? Sepeda motor loh. Kok sepeda motor? Sepeda ondel loh. Saya itu mau sepeda pancal. Saya itu mau saya taruh di sini loh saudara sepedanya. Kayak Pak Jokowi itu loh kelihatan sepeda. Biar tahu saudara. Rumahnya Mbak Naning itu di mana? Gadang. Naik sepeda. Saudara punya mobil, saudara punya sepeda motor. Kenapa sulit? Pak Jonathan kenapa sulit? Ampuni aku Tuhan. Saya gak mau emosi saudara. Karena kamu gak tahu kalau kamu milik Tuhan. Pak Mul bisa. Apalagi orang yang sudah umurnya sudah lanjut 60 tahun ke atas. Kalau Pak Subari ya kasihan dong, jauh banget. Apalagi Pak Hendra di Australia, masa balik sini. Bukan itulah. Tapi jangan kebangetan gitu loh. Apa sih alasannya? Kalau saudara ngerti saudara dimiliki Tuhan dan engkau tahu perjanjiannya. Saudara engkau akan melakukan sesukar apapun. Malah yang kita lakukan itu belum apa-apa. Saya itu belum apa-apa. Jangan puji saya belum apa-apa saudara. Minder saya kalau dipuji karena saya biasa. Ayat 22-nya dulu. Ini hasilnya Bapak Ibu Saudara orang yang dimiliki Tuhan Yesus. Dan orang yang dimiliki Tuhan Yesus dengar ya.
Roh Kudus kan ada nih, Roh Kristus. Jelas pola hidupmu berbeda. Kalau dulu saya nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa, nggak pernah pelayanan. Ketika Roh Tuhan Yesus masuk, berubah. Saya doa, saya baca Alkitab, saya ke gereja, rajin, saya pelayanan. Sampai hari ini, karena saya tahu ada Roh Kudus. Jaminannya, karena sama seperti semua orang mati dalam persetujuan dengan Adam, betul? Dengan Adam semua dosa toh. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Kenapa dihidupkan kembali? Dia punya pola baru. Saudara punya pola baru. Loh, saudara dengar ya. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Karena saya ngalami pergumulan tentang hal ini juga. Tuhan, kok sekarang saya ke gereja. Dulu saya mikirin keluarga. Ya juga gimana ngolah keluarga, cita-cita. Tapi saya sepertinya sekarang kok tidak. Saya merasa guilty. Saya merasa terintimidasi. Benar gak Tuhan? Benar gak? Tapi ketika itu Tuhan tunjukkan kebenaran. Saya berkata, Tuhan, aku sudah kau beli. Aku sudah mati. Istriku harusnya gak lihat aku. Anakku gak lihat aku. Tapi kau izinkan aku hidup. Hidupku bukan milikku, tapi hidupku milikmu Tuhan. Aku akan bawa seisi rumahku untuk melayani Raja di atas segala raja. Aku berjanji Tuhan Yesus, aku berjanji Bapa. Meskipun aku dicemooh, mungkin waktu itu istri juga protes. Anak-anak ngelihat papa kok sekarang pergi. Tuhan, aku tetap bertahan. Aku mau selesaikan sampai akhir. Dan aku percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Mereka akan mendapat roh yang sama, yang akan mengerti bahwa melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan, bukan satu beban, bukan satu kesukaran. Melayani Tuhan itu menjadi kesenangan. Mengikut Tuhan Yesus kesukaanku, mengiring Tuhan kebahagiaanku. Dan aku percaya. Nanti ulang tahun NCC Internasional saudara. Tanggal 21 kita mulai rally doa sampai 24 pagi ibadah doa dan malamnya KKR. Saya minta tolong tim PW siap ya bantu saya. Dan saudara nanti dilihat sesuatu terjadi luar biasa. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kenapa bersekutu? Karena sudah miliknya. Maka jaminannya ayat 23. Lihat saudara. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita pasti terangkat. Kita pasti bersama-sama Tuhan Yesus. Katakan amin.